Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ILT kelas A. Kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rabeka Ratu Balkis dengan NIM 081 dan rekan saya Sandy Dwi Astuti dengan NIM 228. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Bulan Dzulhijjah atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri Kauman Yogyakarta. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyampaikan benih perbaruan di tanah air. Gagasan perbaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pemberbaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pemberbaruan dari dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi, sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru membawa ide dan gagasan pemberbaruan, bukan malah menjadi konservatif. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni Raden Budi Harjo dan Raden Sosro Sugondo. Dalam catatan Adabi Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauman, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Muhammad Sangidu adalah seorang khotib Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sandy. Jadi, gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah ini selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran Kiai Ahmad Dahlan, menurut Adabi Darhan secara praktis dan organisatis untuk mewadahi dan memayungi sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah yang didirikan pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari sekolah yang dikembangkan Kiai Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran dan mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Akhirnya pada tanggal 18 November 1912 Miladiah bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, akhirnya didirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengesahan pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim statuten Muhammadiyah yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Statuten Muhammadiyah pada periode Kiai Dahlan hingga tahun 1946, sebutlah statuten ini tahun 1914. Maksud persyarikatan ini ialah yang pertama, memajukan dan mengembirakan pengajaran pembelajaran agama di Hindia Nederland. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada elit-elitnya. Dalam pandangan Diyarnawi Hadikusuma, kata-kata sederhana tersebut mengandung arti yang sangat dalam dan luas, yaitu ketika umat Islam sedang dalam kelemahan dan kemunduran akibat tidak mengerti kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, maka Muhammadiyah mengungkapkan dan mengetengahkan ajaran Islam yang murni serta mengajukan kepada umat Islam pada umumnya untuk mempelajarinya dan kepada para ulama untuk mengajarkannya dalam suasana yang maju dan menggembirakan.
Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.